Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, saya Andini dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. So, don't go anywhere and keep watching this video. Nah, mungkin beberapa teman di rumah masih bingung mengapa senyawa koordinasi dapat dikatakan senyawa kompleks. Senyawa koordinasi adalah senyawa yang terbentuk melibatkan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atau non-logam dengan ion non-logam. Karena yang sudah kita ketahui bahwa ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi di mana pasangan elektron yang digunakan berasal dari salah satu atom berikatan. Nah, dan senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk dari ion logam dengan ligan, di mana ligan adalah ion atau molekul yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Nah, dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa senyawa koordinasi dan senyawa kompleks sama. Nah, namun dari beberapa buku dan artikel-artikel dalam jurnal, senyawa kompleks lebih sering digunakan dibandingkan senyawa koordinasi. Sebelumnya, senyawa koordinasi digunakan pada saat Werner menjelaskan bahwa ligan-ligan dapat terkoordinasi pada atom pusat di posisi tertentu. Nah, pada perkembangannya, senyawa koordinasi bisa disebut dengan senyawa kompleks karena pembentukannya sulit dijelaskan menggunakan konsep valensi atau teori ikatan kimia yang ada. Senyawa kompleks terdiri dari senyawa kompleks molekul-molekul dan senyawa kompleks ionik. Senyawa kompleks molekul terdiri dari molekul-molekul, sedangkan senyawa kompleks ionik terdiri dari kation dan anion. Nah, contoh dari senyawa kompleks molekuler yaitu NiCO3 dua kali. Nah, bisa dilihat sendiri ya di atas. Nah, yang kedua yaitu contoh dari senyawa kompleks ionik. Nah, contohnya yaitu AgNH3 dua kali NO3. Nah, senyawa kompleks ionik sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama yaitu dari kation sederhana dengan anion kompleks. Contohnya yaitu K3FeCN 6 kali. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Nanti dia bakalan terurai menjadi K+ dan FeCN 6 kali 3-. Nah, kation sederhananya K+. Nah, anion kompleksnya yaitu FeCN 6 kali 3-. Nah, yang selanjutnya yaitu dari kation kompleks dengan anion sederhana. Jadi ini kebalikannya. Nah, contohnya itu AgNH3 dua kali NO3. Nah, dia bakalan terurai menjadi AgNH3 dua kali plus dan NO3-. Nah, AgNH3 dua kali ini merupakan kation kompleks, sedangkan NO3- merupakan anion sederhana. Ketiga yaitu kation dan anion dari ion kompleks. Jadi dua-duanya merupakan ion kompleks ya. Contohnya yaitu CONH3 6 kali, CrCN 6 kali. Nah, terurai menjadi CONH3 plus dan CrCN- CrCN 6- sesuai dengan gambar di atas ya. Dalam pembentukan senyawa kompleks molekuler dan senyawa kompleks ionik, ion logam atau atom logam bisa disebut sebagai atom pusat. Sedangkan ion atau atom yang dapat mendonorkan pasangan elektron atau dapat mengkoordinasikan ke dalam atom pusat disebut dengan atom donor atau ligan. Nah, ikatan antara atom pusat dengan atom donor atau ligan itu menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Dalam senyawa kompleks memiliki bilangan koordinasi. Nah, dari bilangan koordinasi ini kita dapat menentukan bentuk lingkungan koordinasi atau bentuk molekul. Nah, bilangan koordinasi merupakan jumlah atom yang berada di sekeliling atom pusat. Nah, contohnya yang pertama yaitu ion diamin argentum. Atau kita bisa tulis AgNH3 dua kali. Nah, kita dapat menentukan bilangan koordinasi dari seberapa banyak atom yang dapat mengkoordinasikan ke dalam atom pusat. Atom pusat pada contoh kali ini yaitu Ag. Nah, atom yang mendonorkan pasangan elektronnya ada 2, maka bilangan koordinasinya berjumlah 2. Nah, maka memiliki bentuk molekul linear. Nah, contoh kedua yaitu pada senyawa nikel karbonil, atau kita bisa tulis NiCO 4 kali. Nah, angka 4 ini menunjukkan bilangan koordinasi. Maka bilangan koordinasi NiCO 4 kali yaitu 4.
Nah, memiliki bentuk molekul tetrahedral. Kurung ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa kompleks atau molekul kompleks. Nah, dari sini kita juga dapat mengetahui muatan dari ion kompleksnya. Nah, berarti pada contoh pertama memiliki muatan ion kompleksnya 1, yang kedua 0, dan yang ketiga memiliki muatannya 3. NH3CO NH3 ini merupakan ligan-ligan atau atom yang dapat mendonorkan elektron. Nah, ligan ini terbagi menjadi 3, yaitu monodentat, bidentat, dan polidentat. Nah, ini termasuk pada bidentat. Dan ini pada contoh kedua dan ketiga adalah ligan polidentat karena memiliki atom pendonor lebih dari 2. Atom pusat tidak harus hanya unsur transisi saja, namun juga dapat berupa unsur-unsur golongan alkali, alkali tanah, atau atom logam dari golongan utama yang lain. Nah, pada tahun 1840, senyawa kompleks dengan atom pusat natrium sudah dikenal. Nah, selanjutnya, apakah atom pusat suatu kompleks hanya memiliki bilangan oksidasi berharga positif? Nah, jika kita lihat dari contoh ini memiliki muatan positif, kemudian yang ini memiliki muatan negatif. Berarti bagaimanakah atom pusat suatu kompleks hanya memiliki bilangan? Nah, selanjutnya, apakah atom pusat suatu kompleks hanya memiliki bilangan oksidasi berharga positif? Nah, sesuai pada contoh-contoh di sini, ion kompleks memiliki muatan positif. Ini ion pusatnya, ini ligan. Nah, kompleks tidak hanya memiliki muatan positif, namun juga dapat bermuatan negatif. Nah, dari sini kita mengetahui atom pusat. Seberapa penting kita mempelajari kimia koordinasi atau senyawa kompleks. Nah, ternyata garam yang sering kita konsumsi masuk ke dalam tubuh adalah dalam bentuk ion kompleks. NaH2O6 kali memiliki muatan flat. Yang selanjutnya yaitu dari aspek histori. Yang pertama, zat warna alizarin. Selanjutnya ion tetraamina tembaga dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tadi merupakan pembahasan konsep senyawa kompleks. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman di rumah. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum